Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini pertanyaan atau permintaan atau seperti apa? Sri Mul ditangkap gak ini? Ya, ini dari kami, pimpinan Adi Mas Sardi, minta supaya setelah Noel itu minta supaya Bahlil juga ditangkap. Bahlil Lahadalia, Bobi Nasution juga ditangkap. Menteri-menteri termul yang terkenal dekat dengan Jokowi, yang suka membuat runyan rakyat, termasuk zaman dulu itu ada gas melon, kemudian ada pembangkangan menteri untuk bongkar pagar laut, ya, di mana polisi malah menjaganya, TNI sebetulnya siap untuk membongkarnya, dan masih banyak lagi yang tampaknya ini adalah upaya-upaya sistematis, ya, untuk membuat Prabowo itu tampak seperti pemerintahan yang nggak berguna dan kemudian mencalonkan anaknya. Tapi sebetulnya gamblingnya terlalu berat, ya, kalau si Gibran itu, karena Gibran betul-betul lohak-lohok nggak karu-karuan begitu, ya. Walaupun didukung oleh Luhut, Gibran didukung oleh Luhut, oleh Tito Karnavian, ya kan, dan lain sebagainya. Kalau Prabowo sudah maunya itu Gibran pindah aja ke Papua atau ke IKN, ya, biar nggak sepet matanya. Ini menarik, ya, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mencokok Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini, Immanuel Ebenezer alias Noel, ini patut disyukuri. Itu kata ketua kami, ya, Komite Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Adi Mas Sardi, menyebut KPK sudah berubah, berani memproses hukum pendukung penting dari Joko Widodo. Daihatnya lah, ya, berani banget itu si Noel itu membela Gibran dan minta supaya Prabowo itu ditangkap, ya. KPK insaf, alhamdulillah, ya. Dan rakyat sekarang menunggu kapan Bahlil Lahadalia, Budi Ari, dan nama-nama lain yang dikirim Joko Widodo masuk ke kabinet untuk ditangkap, termasuk Sri Mulyani itu yang mau menaikkan pajak PPN 12% dari 11% itu, yang akhirnya dibatalkan oleh Prabowo. Dan sekarang pajak untuk ke daerah itu ternyata dana transfer ke daerah dipotong 50%, alasannya demi efisiensi. Tetapi itu akan membuat morat-maritnya kehidupan di daerah. Jadi makanya wajar kemudian orang-orang itu membuat meme Sri Mulyani itu seperti Dracula karena menghisap darah rakyat itu. Dan ini memang tunduknya kepada Jokowi, tipu-tipu kepada Prabowo. Untuk efisiensi, Pak, kita mengambil kebijakan. Nah, kebijakan ini dijalankan, transfer dana daerah habis, daerah nggak bisa apa-apa. Gaji pegawainya belum tentu, dan karena itu dia akan membuat mereka cari duit kreatif. Caranya apa? Malahi rakyat, dipalak lagi sampai habis-habisan. Bahlil juga kayak begitu, gas melon, ya, hanya pikiran-pikiran seperti itu, ya, membuat rakyat antri berjam-jam, bahkan ada yang sampai mati. Dan Bahlil memang sudah sangat terlihat, terekam kamera, tunduknya itu kepada Gibran. Itu mengapa dia salaman kepada Prabowo, tidak membungkuk, tetapi ke Gibran itu mencium tangan. Karena Jokowi lah, ya, dan mungkin melalui Gibran supaya Bahlil itu dijadikan menterinya Prabowo, ya. Ini diminta oleh Adi Mas Sardi, ya, supaya ditangkapin semua. Ya, kalau enggak, ini akan bikin ribut. Nah, kalau netizen mungkin juga akan tanya, bagaimana itu dengan siapa itu yang doer itu? Maaf, ya, bukan doer sih, cakep juga gitu kan. Ya, Nusron Wahid, ganteng, yang ganteng itu, dengan bikin heboh pernyataan-pernyataan tentang hak kepemilikan rakyat, ya, hak tanah dan lain sebagainya, itu yang bikin heboh. Kalau apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid ini kemudian dijadikan rujukan untuk peraturan daerah dan lain sebagainya, ini akan terjadi konflik tanah itu luar biasa.
sama seperti zaman PKI dulu, ya, menggunakan aturan, ya, dan mereka memaksa tanah-tanah orang untuk dirampok oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena sama kan juga niatnya ini juga untuk ormas katanya, supaya dikelola oleh ormas. Ormas siapa memang? Apa haknya dia harus ini? Ini sama seperti cara-cara PKI untuk membuat konflik agraria di tingkat pedesaan. Dan inilah ya Adi yang juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih dan kerap mengkritik kinerja dan integritas KPK, mengatakan respon cepat KPK atas kegusaran publik harus dihormati. Tapi kita akan lebih hormat kalau dia juga nangkap Sri Mulyani, karena Sri Mulyani ini ada kasusnya sampai 300 triliun yang dulu itu juga di publish oleh Mahfud MD, sampai hari ini tidak jelas juntrungannya. Ya sudah barang tentu penangkapan itu harus didahului dengan bukti-bukti yang kuat. Ya syukur-syukur modelnya kayak seperti Noel, ya, karena memperkaya diri atau memperkaya anaknya atau menggunakan kekayaan orang atas nama orang lain tapi sesungguhnya masih dirinya, saya kira itu menjadi persoalan yang sederhana bagi KPK. Ya, ikuti aja kemana uang itu mengalir. 300 triliun nggak diungkap, ya kan? Dan itu di bawah kementeriannya Sri Mulyani. Nah sekarang Sri Mulyani bisa dikatakan melakukan kejahatan terhadap rakyat Indonesia karena memberikan informasi yang menyesatkan kepada Presiden Jokowi selama 10 tahun dengan mengatakan hutang kita masih aman, tidak apa-apa Pak, kalau Bapak mau butuh lagi bisa, utang besar lagi masih aman, dan sekarang yang payingan, dan ini menjadi beban yang bisa saja membuat pemerintahan Prabowo itu hancur-hancuran. Ya, diamnya Jokowi itu sudah membuat Prabowo sempoyongan, dan karena itulah cara yang harus dilakukan ialah dengan memotong tentakelnya, ya, dari Jokowi itu. Ya, goalnya ya harusnya Jokowi kena. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.